Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, kemarin saya sudah mengupload video mereaksi orang yang mencoba memberi bantahan, ingin mematahkan bahwa tahlilan itu berasal dari agama Hindu. Dan alasannya naif kan, sobat-sobat? Hanya karena ada amalan yang mirip seperti itu diamalkan di Maroko, Afrika Utara, sobat-sobat. Nah, sobat-sobat bisa tonton dan simak di video saya, konten video saya yang ini, sobat-sobat. Ya. Dan saya ingin kembali membahas yang berhubungan dengan ini, tetapi kali ini alasan naif dari yang menyampaikan, yang coba membantah bahwa tahlilan itu berasal dari agama Hindu. Dia membandingkan, sobat-sobat. Kan dia bandingkan. Katanya orang yang baru masuk Islam, mu'alaf, dan dia bandingkan dengan duta besar yang dia tanya. Duta besar di negeri Maroko tentunya.
yang pernah dia tanya, apakah ada amalan ya tahlilan atau katakanlah seperti tahlilan di Maroko? Dijawabnya ada. Dan dia mengatakan, ya, kita lebih percaya kepada duta besar ini karena Islamnya sudah lama, pengetahuannya lebih banyak. Seorang duta besar katanya. Sementara ya Ustadz ini kan baru masuk Islam, dia mu'alaf. Dia dari pendeta agama lain masuk Islam. Begitu masuk Islam, dia melakukan pengajian di daerah Blitar. Di daerah Blitar, dia berceramah bahwa di dalam kitab Hindu dia sebutkan ada istilah begini untuk orang mati 7 hari, 40 hari, 100 dan seterusnya. Lalu orang mu'alaf ini tiba-tiba mengatakan bahwa tradisi umat Islam yang tahlilan 7 hari, 40 hari itu mewarisi Hindu Buddha. Itu meniru di dalam kitab agama mereka. Masya Allah, subhanallah. Kita heran, orang yang baru masuk Islam kok dipercaya? Ini baru masuk Islam, kok tiba-tiba dipercaya melebihi yang lainnya, melebihi para kiai, melebihi para ustadz, hanya oleh orang yang baru masuk Islam, lebih percaya kepada dia. Ada seorang duta besar untuk Indonesia, orang duta besar Indonesia untuk Maroko. Beliau bernama Haji Tosari Wijaya. Beliau katakan, di Maroko itu mayoritas bermadhab Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Kemudian kata beliau, di Maroko ada 98% penduduknya beragama Islam, Muslim, 98%. Di Maroko tidak ada riwayat ada Hindu Buddha dulu ke sana. Akan tetapi di Maroko ada kebiasaan umat Islam berupa tahlil 7 hari itu, 40 hari, 100 dan seterusnya. Padahal sekali lagi di sana tidak ada Hindu Buddha. Oleh karena itu, dengan sendirinya menjadi gugur, menjadi batal tuduhan bahwa kita di sini mengamalkan 7 hari, 40 hari dengan tuduhan warisan Hindu Buddha tidak betul. Karena di sana ada negeri umat Islam yang mayoritas 98% Muslim, mereka amalannya sama seperti kita. Mau meniru dari mana mereka? Di sana tidak ada yang dituduhkan seperti itu. Maka sekali lagi, bagi kita, ketika ada dua kabar ini, ada mantan pendeta jadi mu'alaf, ada orang Islam yang lebih dulu dia Islamnya daripada mu'alaf ini, memberikan pernyataan yang berbeda. Tentu, kalau bagi saya, lebih percaya yang lebih dahulu Islam. Karena ibadahnya lebih lama, keilmuannya, kemudian diplomasinya, dia diutus ke negara lain. Kalau yang namanya diplomat, pasti orang terpercaya. Tidak mungkin pengkhianat menjadi diplomat, tidak mungkin. Maka sekali lagi, apa yang diamalkan, dituduhkan kepada Nahdien, gugur dengan sendirinya. Sebenarnya dengan ini tidak perlu dalil kita. Nah, inilah ya kenaifan dia, sobat-sobat. Dia mengukur kebenaran itu hanya karena baru dan lama memeluk Islam, atau ya banyak pengalaman atau tidak, atau sebagai duta besar, atau ilmunya banyak atau tidak. Padahal ukuran kebenaran khususnya dalam agama Islam ini bukan itu. Ya. Bukan dia lama atau baru. Bukan dia banyak ilmunya atau sedikit ilmunya. Bukan juga dia sebagai duta besar atau tidak. Tetapi apakah yang dia sampaikan punya dalil, punya data, dan argumentasi yang kuat, bisa diterima dengan logika maupun akal sehat, sobat-sobat. Dan ada kata-kata, jangan memperhatikan siapa yang berbicara, tetapi perhatikanlah apa
apa yang dia bicarakan. Wala tanjur man qala, tanjur makola. Jangan lihat siapa yang berbicara, tetapi ya, perhatikan apa yang dia bicarakan. Dan ternyata ya, fakta, dokumen tertulis, dan fakta sejarah membuktikan ya bahwa memang amalan tahlilan itu berasal dari agama Hindu. Lalu kenapa di Afrika Utara ada amalan seperti itu? Padahal tidak pernah agama Hindu ke sana, tidak pernah mereka bersentuhan dengan agama Hindu. Nah, bukankah salah satu wali songo, yaitu Maulana Malik Ibrahim atau Maulana Malik Maghribi, itu berasal dari sana, ya. Dan bisa saja ya ada yang keturunan beliau atau orang-orang dari Afrika Utara ya pernah ke Indonesia. Wallahu alam, kita tidak tahu ya. Tapi yang jelas kitab suci Weda itu jelas. Fakta sejarah penyebaran Islam juga jelas dan bisa ditelusuri. Ya, bagaimana Sunan Kalijaga mengadopsi dan memodifikasi tradisi kematian orang-orang Hindu ketika itu. Dia masukkan bacaan-bacaan dari ajaran Islam, dari agama Islam. Ya. Tapi ingat, yang dilakukan Wali Songo ini bukan untuk dipermanenkan, bersikap temporer, sementara. Itu kan dia sampaikan alasannya, argumentasi dia ketika Sunan Ampel keberatan. Apa yang akan dia lakukan? Karena khawatir menjadi bid'ah. Argumentasi dari Sunan Kalijaga, nanti kalau mereka sudah tahu akan ditinggalkan. Atau ada penerus-penerus kita yang akan melanjutkan dakwah kita, ya, sehingga ketika mereka sudah tahu akan ditinggalkan. Ya, apa yang dikhawatiri oleh Sunan Ampel terjadi. Ini menjadi bid'ah yang sekarang sulit ditinggalkan. Ya, tetapi tentu saja ya, dengan tidak menghilangkan rasa hormat kita kepada Sunan Kalijaga. Karena meski bagaimanapun beliau berjasa besar. Ya. Yang menyebabkan orang-orang Hindu memeluk agama Islam. Meskipun dakwah beliau ini belum selesai sebenarnya. Namun Allah memanggilnya. Nah, jadi kembali ya, naib sekali kan mengukur kebenaran berdasarkan baru atau lamanya memeluk agama Islam. Nah, saya kira itu saja sobat-sobat yang ingin saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.